Kali ini kita akan membahas tentang suspension system atau support motion. Ini bisa kita bayangkan seperti sistem suspensi pada kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yaitu yang memiliki suspensi dan maksudnya ada pegas dan ada dampernya. Nah, kita modelkan seperti ini. Ada sebuah massa, itu adalah bodi kendaraan, K dan C adalah sistem suspensinya, kemudian ini roda dan jalan. Nah, ketika roda melewati jalan yang tidak rata, maka pada roda akan terjadi getaran sesuai dengan profil rodanya. Dan ketika roda ini bergetar, maka bodi kendaraan juga ikut bergetar. Nah, getaran antara roda dengan bodi M-nya ini adalah tidak sama atau terjadi beda fasa karena ada pegas dan ada dampernya. Nah, kita kasih koordinat untuk massa dan rodanya karena mereka bergetar dengan beda fasa dan amplitude yang berbeda. Yang roda itu kita kasih sumbu gerakan vertikalnya adalah Y. Jadi posisi Y ini adalah terhadap referensi misalkannya di tanah ini. Kemudian X adalah gerakan dari massa, ini posisi seimbangnya, ini posisi seimbang dari massanya, yaitu terhadap tanah juga. Ini posisi seimbang, ini posisi seimbang. Artinya ketika seimbang itu artinya ketika jalannya itu rata kemudian dikasih beban, nah itu kan diam posisinya. Nah, itu adalah posisi dari X nya 0 dan Y nya 0. Nah, pertanyaannya adalah kita harus memilih nilai kekakuan pegas dan nilai koefisien dampernya sehingga meskipun jalan tidak rata, M tidak bergetar banyak. Jadi pengennya itu, ini bodi kendaraan dan kita ada di dalam bodi itu, kan kita pengennya meskipun jalan itu bergelombang, tetapi kita tidak ikut bergetar atau bodi tidak ikut bergetar. Jadi kita merasa nyaman meskipun jalannya itu tidak rata. Nah, itu tujuannya. Kita harus milih berapa nilai K, berapa nilai C supaya ketika roda ini bergetar, massa tidak ikut bergetar, atau meskipun bergetarnya itu kecil. Nah, karena Y dan X itu bergetarnya itu berbeda, baik besar maupun baik arahnya maupun amplitudenya, berarti kita harus menggunakan dua persamaan gerak yang menggambarkan persamaan gerak dari roda dan persamaan gerak dari massanya, yaitu Y sama dengan Y sinus omega T. Adalah persamaan gerak dari atau solusi simpangan dari bannya rodanya. Kemudian yang X itu adalah persamaan gerak atau getarannya dari massa, yaitu X sama dengan X sin omega T min P. Nah, ini kita lihat bahwa amplitudenya itu berbeda dan fasanya juga terjadi beda fasa, termodelkan dengan angka dengan simbol minus P, sehingga X nya itu nanti akan terlambat akan tertinggal dari gerakan Y nya, dari gerakan rodanya. Nah, ketika kita sudah menentukan persamaan geraknya ini, kita kemudian membuat free body diagram. Nah, free body diagram yang kita bikin adalah yang massanya, karena kita fokus ke gerakan dari massa atau bodinya ini. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu pegas memendek. Pegas memendek itu bisa diartikan Y-nya itu lebih besar dibanding dengan X. Jadi ketika dia kena tonjolan, jadi kenaikan dari Y itu lebih besar dibanding dengan kenaikan X. Nah, akibatnya kan berarti pegas memendek. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua itu pegas memanjang. Apa yang terjadi ketika pegas memanjang? Pegas memanjang itu terjadi ketika
panjangnya X ini lebih kecil dibanding dengan panjangnya Y, atau perpindahan Y, naiknya Y ini itu lebih kecil dibanding dengan X. Jadi X itu lebih panjang dibanding dengan Y. Dengan demikian, pegas ini akan memanjang. Nah, kita bisa gunakan salah satu dari dua kondisi ini. Nah, kita lihat kondisi yang pertama, yaitu ketika Y itu lebih besar dibanding X. Ketika Y-nya itu dia naiknya itu lebih besar dibanding dengan X, artinya pegas itu akan tertekan. Nah, ini adalah posisi ketika Y itu lebih besar dibanding dengan X. Nah, ini adalah free body diagramnya. Ada ini gaya inersia, ada gaya pegas, dan gaya dampernya. Nah, arah-arahnya kita harus tentukan melalui gambar ini, yaitu ketika Y sama lebih besar dibanding dengan X. Nah, misalkan ini roda bergerak ke kiri, kemudian si roda ini melewati tonjolan sehingga dia bergerak ke atas. Nah, ketika dia bergerak ke atas, kita asumsikan gerakannya ke atas itu berarti Y-nya, ini adalah Y bergerak ke atas sebesar Y. Kemudian massa itu juga tentunya akan bergetar ke atas juga, ke atas, yaitu sebesar X. Jadi ketika roda itu melewati tonjolan ke atas ini, maka M-nya itu juga ke atas. Ke atasnya roda itu besarnya Y, ke atasnya massa itu adalah sebesar X. Nah, ketika Y itu lebih besar dibanding dengan X, Z ini lebih besar dibanding dengan X, berarti dia memendek. Kenapa memendek? Kita lihat ini, ketika Y ini adalah posisi awalnya P1, posisi imbangnya, posisi diamnya. Kemudian ketika dia melewati tonjolan ini, berarti dia akan naik menjadi sepanjang Y. Dia akan posisi di sini. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan X? Dan X juga naik, tetapi dia naiknya itu sebesar X. X-nya yang ini. Dari posisi awalnya ini, posisi nolnya, kemudian dia naik X ke sini. Nah, sekarang deltanya seberapa? Nah, kita simbolkan bahwa P1 itu adalah panjang mula-mula dan P2 adalah panjang akhirnya. Nah, ketika yang roda ini bergerak sepanjang setinggi Y, berarti P1-nya itu adalah kita geser ke atas, berarti P1-nya ini. Dimana ini itu juga dari posisi X0 itu juga sepanjang Y, ini adalah posisi awalnya. Nah, posisi keduanya karena massa ini adalah bergerak lebih kecil dibandingkan Y, berarti dia hanya bergerak ke atas ini. Jadi ini posisi awal. Posisi akhirnya dia P2 ini, dia hanya bergerak kecil, dimana X-nya ini lebih kecil dibanding Y. Berarti awalnya itu panjangnya sepanjang ini, ketika melewati tonjolan dia panjang pegasnya itu menjadi seperti ini, berarti dia memendek. Nah, ketika memendek berarti kita harus cari deltanya. Deltanya berarti ya ini Y dikurangi dengan X. Nah, berarti dari gambar ini kita bisa simpulkan ketika dia bergerak ke atasnya roda itu lebih besar dibanding dengan bergerak ke atasnya massa, berarti delta atau perubahan panjangnya itu adalah Y dikurangi dengan X. Nah, dengan kita tahu hubungan perpindahan atau hubungan displacement, kita bisa turunkan free body diagramnya. Jadi ketika pegas memendek itu berarti masanya itu akan ketekan ke atas, yaitu sebesar K delta dan K delta dot. Nah, kita sudah tahu bahwa delta tadi adalah Y dikurangi X, berarti gaya pegasnya mengarah ke atas itu adalah K kalikan Y dikurangi dengan X. Nah, K delta dot ya tinggal kita turunkan K kalikan Y dot dikurangi dengan K dot. Nah, bagaimana inersianya? Inersianya karena masanya ini juga bergerak ke atas, berarti dia inersianya ke bawah, yaitu sebesar M kalikan X double dot. Nah, ini adalah ketika kita asumsikan bahwa Y itu lebih besar dibanding dengan X. Nah, sekarang bagaimana ketika X itu lebih besar daripada Y? Ketika X lebih besar daripada Y, berarti pegas memanjang. Kita lihat di sini. Ketika X lebih besar daripada Y, atau Y lebih kecil daripada X, kita lihat. Jadi, roda itu akan bergerak dari sini ke sini. Berarti Y-nya adalah ini.
Y ke atas ini berarti ini adalah panjang awalnya. Jadi panjang awalnya itu kalau dia misalkan tidak berubah panjangnya itu menjadi P1 ini. Dimana P1 ini adalah kita geser dari P1 ini kita geser ke atas sepanjang Y1. Sepanjang Y atas sepanjang Y ini. Panjang Y. Dari X kita tambahkan Y. Kita geser dari sini ke sini. Ini panjangnya sama. Nah, akan tetapi kenyataannya X itu lebih panjang dibanding dengan Y. Sehingga kenyataannya itu adalah ini, X-nya segini. Misalkan dari sini dia menuju ke sini. Berarti X-nya itu ke sini. Dari sini ke sini. Berarti panjang awalnya P1, panjang akhirnya adalah P2. Karena M-nya bergerak sepanjang X. Ini P2, ini P1. Nah, berarti deltanya itu adalah P2 dikurangi P1. P2 dikurangi P1 sama dengan delta ini. Delta ini sama dengan X dikurangi dengan Y. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ketika displacement dari roda itu lebih kecil dibanding dengan displacement dari massa, berarti deltanya atau perubahan panjang dari pegasnya itu adalah X dikurangi dengan Y. Nah, X dikurangi Y adalah delta. Karena ini adalah P2, ini P1, ini deltanya. Oke, ketika X lebih besar daripada Y, berarti tadi deltanya adalah X dikurangi Y, berarti kita tinggal rubah, deltanya adalah X kurangi Y, C delta dot adalah C kalikan X dot min Y dot, kemudian masanya itu juga bergerak ke atas sama dengan yang tadi, berarti inersianya ke bawah, yaitu M kalikan X double dot. Nah, sekarang kita turunkan persamaan geraknya. Kita gunakan yang X lebih besar daripada Y, berarti mx double dot ditambah, kita jumlahkan ya, sigma F sama dengan 0, mx double dot tambah C X dot dikurangi dengan Y dot ditambah dengan K kalikan X kurangi Y sama dengan 0. Nanti kita uraikan, mx double dot tambah Cx dot dikurangi Cy dot ditambah Kx dikurangi Ky sama dengan 0. Yang punyanya X, variabel X kita taruh di sebelah kiri sama dengan, dan variabel Y kita taruh di sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi mx double dot tambah Cx dot tambah Kx itu sama dengan, kita pindah Cx Cy dot tambah Ky. Nah, kita transformasikan menggunakan Laplace. Oleh karena itu, supaya untuk membedakan ini kita tulis bahwa ini adalah domain waktu, mx double dot sebagai fungsi dari waktu, kemudian tambah Cx dot ini waktu juga, tambah Kx waktu sama dengan Cy dot waktu tambah Ky waktu. Nah, ini kita laplaskan, kita transformasi ke dalam bentuk Laplace dengan syarat semua kondisi awalnya adalah 0. Nah, ketika kondisi awalnya itu 0, berarti kita bisa tuliskan ini adalah nanti xs, yang ini adalah ys. X-nya kita kalikan dengan ms kuadrat, karena ini adalah double dot, ditambah cs tambah s pangkat 0 kalikan k, sehingga menjadi ms kuadrat tambah cs tambah k kalikan xs sama dengan, ikut sama, berarti ini adalah cs tambah k dalam kurung ys. Nah, kemudian kita bisa buat transfer functionnya. Transfer function itu adalah output dibagi dengan input. Outputnya adalah X. Ini ya, kita kan mengharapkan tahu dari getaran masanya, itu adalah outputnya. Inputnya itu adalah roda. Inputnya itu adalah Y. Berarti XS dibagi dengan YS itu berarti sama dengan CS plus K dibagi dengan MS kuadrat tambah CS plus K. Transfer function yaitu output dibagi input, kita sebutkan dengan GS, sama dengan XS dibagi dengan YS sama dengan CS plus K dibagi dengan MS kuadrat plus CS plus K. Tinggal di ini ya. Ini tinggal di pindah ke sini jadi 4 seper. Ini pindah sini, ini pindah sini. Nah, kalau kita buat blok diagramnya, kita kasih input berupa YS, kemudian ini ada transfer functionnya, akan menghasilkan output sebesar XS. Ini adalah arti atau simbol dari transfer function. Nah, kemudian perlu kita ketahui apa bedanya transfer function dan FRF. Karena waktu kalau kita untuk mencari FRF kita juga perlu transfer functionnya. Nah, sekarang bedanya apa antara transfer function dan FRF?
karena FRF juga output per input sama dengan transfer function. Nah, bedanya adalah kalau pada FRF itu adalah kasus spesial di mana kondisinya itu adalah steady, sudah stabil, kemudian ya kondisinya sudah stabil, kondisinya steady dan kemudian stabil, dan satu lagi inputnya berupa Y kalikan S ini adalah Y dalam domain S itu adalah sinusoidal. Jadi inputnya itu merupakan sinusoidal. Sehingga FRF itu hanya inputnya sinusoidal. Kalau selain sinusoidal berarti nanti namanya adalah transfer function. Karena sama konsepnya yaitu output per input. Nah, kita tahu bahwa yang tadi S-nya itu adalah juga inputnya adalah sinus, sehingga outputnya juga sinus. Nah, itu kita namakan, kalau kita bikin output per input dari sistem ini itu berarti kita dinamakan dengan FRF. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat FRF-nya, kemudian kita plot kurvanya. Seperti apa kurva dari frekuensi respon dari sistem ini. Kita pindah posisi. Ini adalah frekuensi respon function. Ini rumus tadi, GS-nya adalah CS plus K dibagi dengan MS kuadrat tambah CS plus K. Nah, ketika kondisi awalnya itu adalah 0 dan kondisinya steady, berarti S-nya itu bisa kita substitusi adalah I kalikan omega. I adalah imajiner, omega adalah kecepatan putar. Nah, berarti I kita ganti dengan IW, berarti GIW sama dengan CS-nya adalah kali IW tambah K per M IW kuadrat tambah C IW I omega, I omega tambah K. Sehingga G I omega sama dengan C omega I tambah K akar I adalah akar minus 1 dikuadratkan adalah minus 1, sehingga menjadi minus M omega kuadrat tambah C omega I tambah K. Nah, kita pisahkan mana real mana imajiner. Yang atas adalah realnya K, imajinernya adalah C omega I, dibagi dengan realnya adalah K dikurangi M omega kuadrat kurung, supaya terpisah antara real dan imajiner. Ini adalah realnya, imajinernya adalah C omega. Nah, dengan demikian amplitudo dari output per input kita buat berapa besarnya antara output dan input atau amplitudonya, itu berarti kita gunakan yang Pitagoras. Berarti yang atas itu adalah K kuadrat tambah C omega kuadrat diakarkan karena itu dari real dan imajiner. Yang bawah juga sama, yaitu yang ini dikuadratkan tambah C omega dikuadratkan diakar. Nah, kalau mau pengen dalam bentuk yang lebih ringkas, yaitu kita keluarkan K-nya, K kuadrat kita keluarkan. Yang bawah ini kita sudah tahu di sebelumnya, bahwa di yang masa unbalance maupun yang sebelumnya, ketika kita keluarkan K kuadratnya itu adalah bersama ini menjadi 1 min R kuadrat kuadratkan tambah ini menjadi 2 ZR. Nah, ketika ini kita K kuadrat yang kita keluarkan berarti menjadi 1 tambah C omega tadi menjadi 2 ZR. Berarti ini adalah sama, yaitu tambah 2 ZR kuadrat. Jadi X per Y output dibagi dengan input, amplitudo dari getaran bodi kendaraan dibanding dengan amplitudo dari ketidakrataan jalan itu adalah akar dari 1 plus 2 ZR kuadrat dibagi dengan akar 1 min R kuadrat dikuadratkan tambah 2 ZR kuadrat. Nah, yang kita inginkan adalah amplitudo dari bodi kendaraan itu 0 atau diam, berapapun nilai Y-nya. Jadi meskipun jalan tidak rata, kita pengennya itu amplitudo bodi kendaraan itu adalah 0 atau kondisi diam. Itu adalah keinginannya, tapi kenyataannya kan tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang kita plot persamaan ini. X bagi Y output per input atau amplitudo bodi kendaraan dibanding dengan amplitudo getaran input dari jalan yang tidak rata, itu adalah akar ini dibagi dengan akar ini, itu kita plotkan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini bermula dari 0, bermula dari 1 kalau R nya itu 0 atau omega nya 0. Ketika R nya 0 itu berarti X dibagi dengan Y itu adalah 1, berarti dimulai dari 1.
Jika zeta 0 mulai zeta 1, dia kalau dia resonansi dia ke atas sama seperti sebelumnya, dia tak menuju tak berhingga. Ketika lebih dari 1 dia menuju 0. Nah, yang menarik dari ini, dari kondisi sistem suspensi itu, ketika kita turunkan, kata kita tambahkan, ini kan zeta 0, kalau kita tambahkan zetanya atau damping rasionya kita tambahkan damper, berarti dia akan semakin turun seperti video sebelumnya, tetapi dia akan bertemu di satu titik, yaitu di R akar 2. Nah, berapapun ini ketika kita tambahkan misalnya 0,25, 0,5 dan seterusnya, itu akan bertemu di akar 2. Di R-nya omega dibagi dengan frekuensi eksitasi dibagi dengan frekuensi naturalnya. Ini adalah frekuensi dari jalan tidak rata dibanding dengan frekuensi outputnya, yaitu frekuensi ini adalah frekuensi dari ketidakrataan jalan dari inputnya dibanding dengan frekuensi natural. Frekuensi natural berarti punyanya sistem, yaitu sistem massa pegasnya dan dampernya itu sendiri. Nah, itu kan bertemu di satu titik di akar 2, nilainya adalah 1. Nah, yang kita inginkan itu adalah X-nya itu sekecil mungkin, atau amplitude bor itu sekecil mungkin. Berarti kita pengennya itu kalau X-nya sekecil mungkin, berarti nilainya kecil, jangan sampai 1. Kalau 1 kan sama, berarti kita pengennya di bawah 1, mendekati 0 pengennya. Berarti karena pengertian itu, berarti akan lebih baik jika kurva itu yang serendah mungkin, di bawah 1. Oleh karena itu, ketika posisi suspensi itu hasil dari persamaan ini itu adalah seperti ini, berarti yang dinamakan dengan suspensi bekerja itu ketika di akar 2 ke kanan, itu kondisi bekerja. Kenapa? Karena outputnya, amplitude getaran dari bodi kendaraan itu di bawah amplitude dari jalannya. Jadi ini di bawah 1 kan, berarti dia lebih kecil. Nah, itu dikatakan suspensi bekerja. Kalau di posisi ini berarti suspensi tidak bekerja. Karena kalau ini parah, berarti kalau di pas frekuensi naturalnya dia justru amplitude dari getaran bodi itu lebih besar dibanding dengan amplitude dari jalan. Nah, itu parah, itu berarti suspensi tidak bekerja. Jadi bekerjanya adalah ketika dia di bawah 1, itu yang setelah ini, dimana ketemu dengan persamaan matematik itu R-nya itu harus lebih besar dibanding akar 2. Itu akan ketemu X per J-nya kurang dari 1. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu bahwa semakin besar R itu akan semakin kecil nilai ini. Semakin kecil nilai ini berarti suspensi bekerja atau semakin baik. Nah, supaya suspensi bekerja, berarti supaya ininya itu R-nya lebih besar, berarti omega n itu harus dibuat sekecil mungkin. Ketika omega n semakin kecil, berarti nilai R semakin besar. Nilai R semakin besar, berarti kurvanya akan semakin mendekati 0. Itu yang diharapkan. Supaya R-nya besar dan amplitude dari getaran bodi kendaraan itu semakin kecil. Nah, supaya omega n semakin kecil, apa yang bisa kita lakukan? Kita tahu bahwa rumus dari natural frekuensi itu adalah akar K per M. Nah, supaya omega n itu semakin kecil, berarti K-nya itu harus dibuat sekecil-kecilnya, atau M dibuat sebesar-besarnya. Ada dua pilihan, K dibuat kecil-kecilnya itu juga akan memperkecil natural frekuensi, M dibuat sebesar-besarnya itu juga akan membuat semakin kecil frekuensi natural. Nah, itu lebih bagus untuk sistem suspensi. Tetapi yang perlu diingat adalah jika kita menggunakan pilihan yang kedua, yaitu yang M dibuat sebesar-besarnya, berarti itu akan menambah massa total kendaraan. Nah, ini akibatnya tidak baik untuk akselerasi. Kita ingat rumus hukum Newton kedua bahwa F sama dengan M kali KA, berarti percepatan itu adalah akselerasinya F dibagi dengan M. Nah, ketika M-nya itu besar, berarti dengan gaya dorong yang sama, gaya dorong dari mesin yang sama, itu percepatannya akan semakin kecil kalau M-nya semakin besar. Nah, itu kelemahannya. Sehingga cara yang paling bagus adalah kita memilih pegas dengan K itu sekecil-kecilnya. Nah, karena kita memilih K dibuat sekecil-kecilnya,
kita bahas pegas. Kita bahas kekakuan pegas. K. Minimum natural frekuensi dari sistem yang menggunakan pegas itu adalah 1,3 Hz. Minimal natural frekuensi dari sistem massa dan pegas. Nah, kenapa minimumnya cuma segitu? Kenapa nilainya segitu? Asalnya adalah dari pemahaman bahwa maksimal defleksi dari coil spring, khususnya yang coil spring ya. Jadi maksimal pertambahan panjang atau pertambahan pendek dari coil spring itu maksimal adalah sepertiga dari panjang awalnya. Makanya ketemu natural frekuensi yang paling kecil adalah 1,3 Hz. Sebagai contoh ini. Misalkan ini ada sudah pegas, panjang awalnya segini, kemudian kita tambahi massa. Ini adalah sistem massa pegas dalam kondisi seimbang. Ketika dalam kondisi seimbang itu pertambahan panjangnya adalah delta. Dalam kondisi seimbang kita buat diagram benda bebasnya. Ini adalah ditarik dengan gaya gravitasi, ini ditahan oleh gaya pegasnya, K kalikan delta. Nah, kita buat persamaannya, persamaan hukum Newton pertama, hukum Newton ya pertama, sigma F sama dengan 0, berarti mg itu sama dengan K kalikan delta. mg sama dengan K kalikan delta. Nah, natural frekuensi kita sudah tahu rumusnya, bahwa natural frekuensi itu kita rumuskan dengan akar dari K dibagi dengan M. Nah, kalau ini K dibagi dengan M, nah, dari persamaan ini, kalau kita berarti ini K dibagi dengan M itu akan sama dengan G dibagi dengan delta. Nah, kalau diakarkan berarti natural frekuensi itu akan sama dengan akar dari percepatan gravitasi dibagi dengan delta. Nah, sebagai contoh, ini adalah cara menghitung natural frekuensi dari sistem massa dan pegas tanpa damper. Frekuensi adalah misalkan pertambahan panjang ketika kita kasih M ini adalah 0,2 meter, berarti natural frekuensi adalah 7 radian per detik, kalikan kita jadikan dengan Hertz, berarti kita bagi dengan 2 yaitu 1,12 Hz. Nah, jadi ketika kita memiliki sistem pegas, kemudian kita kasih massa, itu dia misalkan dalam hal ini pertambahan panjangnya 0,2 meter, berarti natural frekuensinya adalah 1,12 Hz. Nah, ini adalah frekuensi yang mendekati yang ini. Nah, ini adalah frekuensi yang paling kecil. Karena kita memiliki keterbatasan bahwa maksimal yang coil spring itu maksimal defleksinya adalah sepertiganya dari panjang awalnya. Nah, delta itu akan pertambahan panjangnya. Nah, kita tidak bisa atau susah memperoleh pegas yang defleksinya itu lebih besar dibanding dengan sepertiga. Karena ini semakin besar defleksi berarti semakin rendah natural frekuensi. Sedangkan kita terbatasannya ini hanya sepertiganya, pertambahan panjangnya. Kemudian untuk yang air spring itu berarti suspensi udara. Ini biasanya kita jumpai di bus-bus yang bagus untuk menggunakan suspensi angin. Itu ada semacam balon ya, balon. Jadi ketika kenai atau karet yang diisi udara bertekanan, sehingga itu sebagai suspensi juga. Nah, untuk yang air spring itu lebih nyaman karena natural frekuensinya itu lebih rendah. Natural frekuensi lebih rendah, K-nya juga lebih rendah kan ini. Natural frekuensi rendah berarti kekawanya juga rendah. Nah, lebih nyaman ya. Apa yang terjadi ketika K-nya itu lebih rendah? Kita kembali ke rumus dasar bahwa F sama dengan K kalikan X, sedangkan K itu F dibagi dengan X. Nah, berarti dengan suspensi udara ini X-nya itu bisa lebih tinggi karena K-nya kan semakin kecil. Untuk mengecilkan K itu berarti X-nya atau pertambahan panjangnya itu harus lebih tinggi. Nah, di air spring bisa dibuat lebih nyaman seperti itu. Nggak tahu saya detailnya seperti apa. Nah, kemudian suspensi bekerja itu lebih baik tanpa damping.
Kenapa tanpa damping? Kalau kita lihat di sini ya, ketika dia tanpa damping itu justru dia lebih cepat mendekati 0 dibanding dengan damping. Dengan damping kan lebih ke atas ini. Nah, lebih mendekati 0 itu berarti defleksi dari atau amplitude getaran dari bodi kendaraan lebih kecil ya. Itu pengertiannya kali ya. Terus apa gunanya damping? Gunanya damping adalah untuk yaitu ya, untuk supaya getaran tidak terjadi terus menerus. Nggak tahu lah, nggak paham. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.